Hujan deras mengguyur jalanan kosong saat mobil tua mereka berhenti di depan asrama putih yang sudah lama terbengkalai. Bangunan tua itu terlihat seperti menunggu seseorang datang sejak lama. Pak Seno membuka gerbang perlahan sambil menatap mereka tanpa senyum. Sebelum mereka masuk, Pak Seno memberi satu larangan yang terdengar aneh. Kalau dengar ketukan 3 kali dari bawah tanah, jangan dijawab. Mereka masuk sambil merekam video demi konten horor viral. Lorong panjang itu terasa terlalu sunyi untuk bangunan sebesar ini. Naya mulai merasa ada seseorang memperhatikan mereka dari kejauhan. Rian justru tertawa dan menganggap semuanya hanya settingan. Di lantai 2, mereka menemukan kamar penuh ranjang besi berdebu. Siska menemukan tulisan aneh di dinding kamar. Saat kamera menyorot ke belakang Ryan, ada sosok berdiri diam di ujung lorong. Ketika mereka menoleh langsung, sosok itu sudah menghilang. Naya mendengar bisikan lirih menyebut satu kata. Pintu ketiga. Mereka mendirikan kamera di aula utama untuk merekam overnight challenge. Tepat jam 0:13 menit, suara ketukan terdengar dari bawah lantai. Tok, tok. Mereka menemukan pintu basement tersembunyi di balik lemari tua. Tangga menuju basement terasa dingin dan lembab. Di bawah sana, ada 3 pintu besi berjajar. Pintu ketiga dirantai rapat dengan simbol aneh. Rian mengetuk pintu itu sambil bercanda. Tiba-tiba semua kamera mati sendiri. Saat kamera kembali menyala, ada perempuan berdiri tepat di belakang mereka. Suara misterius berbisik. Kalian terlambat. Bayu mulai ketakutan dan ingin pulang malam itu juga. Namun mobil mereka tiba-tiba tidak bisa menyala. Lampu bangunan mendadak mati total. Langkah kaki terdengar berlari di lantai atas. Salah satu pintu kamar terbuka sendiri perlahan. Di dalam kamar, kursi goyang bergerak sendiri tanpa ada siapapun. Di dinding kamar muncul tulisan merah. 1 sudah dipilih. Saat mereka kembali ke aula, Siska sudah menghilang. Mereka mencari ke seluruh bangunan sambil memanggil nama Siska. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan dan bisikan samar. Foto grup di kamera mendadak berubah menjadi hanya 4 orang. Bayu mulai histeris karena merasa ada yang salah dengan ingatan mereka. Naya akhirnya menceritakan sejarah kelam asrama putih. Dulu seorang perempuan bernama Ratih dikurung hidap-hidap di basement. Sejak malam itu, penghuni asrama mulai hilang satu persatu. Suara perempuan menangis kembali terdengar dari basement. Mereka turun lagi dan melihat rantai pintu ketiga sudah terbuka sendiri. Bau busuk keluar dari ruangan gelap di balik pintu itu. Di dalam ruangan penuh coretan nama di seluruh dinding. Nama Siska terlihat baru saja ditulis dengan darah. Pintu basement tiba-tiba tertutup keras, memisahkan Rian dari yang lain. Dalam kegelapan, Rian mendengar suara perempuan memanggilnya pelan. Lampu kamera menyala sendiri, memperlihatkan wajah menyeramkan tepat di depannya. Jeritan Ryan menggema ke seluruh basement. Saat pintu berhasil dibuka, Rian sudah menghilang. Semua rekaman tentang Ryan tiba-tiba rusak dan hilang. Bayu mulai lupa wajah teman-temannya sendiri. Naya menemukan buku harian tua milik Ratih. Ratih menulis bahwa ada sesuatu di bawah asrama yang memakai wajah manusia. Tiba-tiba suara Siska memanggil Bayu dari lorong. Bayu berjalan perlahan menuju pintu ketiga seperti sedang dikendalikan. Saat menoleh, wajah Bayu berubah pucat dengan senyum mengerikan. Lampu basement pecah bersamaan dan jeritan terdengar dari segala arah. Dimas membakar basement sebelum makhluk itu keluar sepenuhnya. 2 minggu kemudian, Dimas melihat refleksi pintu basement terbuka di belakangnya. Padahal ia sendirian.